Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan salah satu tiang agama yang wajib ditunaikan setiap muslim. Dengan salat, kita bisa terhindar dari segala petaka dan mara bahaya. Selain itu, salat juga dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Kisah seorang ahli ibadah bernama Amir bin Abdul Qais merasakan keajaiban solat. Dia memang dikenal sangat khusyuk dalam beribadah. Bahkan sosok dari kalangan tabi'in ini mendalami pengetahuan agama dan hadis. Cerita bermula saat Amir bin Abdul Qais sedang melaksanakan solat. Ketika itu ada hewan buas yang mendekatinya dan mencoba menerkamnya dari arah belakang. Cengkeraman kukunya yang tajam sudah mencapai pundaknya. Namun Amir tidak menghentikan solatnya tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam solatnya, dia membaca surat Hud ayat 103. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada azab akhirat. Itu adalah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Al-Quran Surat Hud ayat 103. Saat melihat Amir bin Abdul Qais tidak menunjukkan reaksi apa-apa, hewan buas itu pun pergi dengan sendirinya. Hal itu tentu saja mengundang tanda tanya dari orang-orang di sekitar sana. Demi Allah, tidakkah kamu takut dengan apa yang barusan kamu lihat? Tanya seorang temannya. Saya sungguh malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau harus takut kepada selainnya, jawab Amir bin Abdul Qais. Saat melihat Amir bin Abdul Qais tidak menunjukkan reaksi apa-apa, hewan buas itu pun pergi dengan sendirinya. Hal itu tentu saja mengundang tanda tanya dari orang-orang di sekitar sana. Demi Allah, tidakkah kamu takut dengan apa yang barusan kamu lihat? Tanya seorang temannya. Saya sungguh malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau harus takut kepada selainnya, jawab Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais pun memberi nasihat kepada para sahabatnya untuk tidak takut dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuat segala sesuatu menjadi takut kepadanya. Akan tetapi barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membuatnya menjadi takut terhadap segala sesuatu. Jelas Amir. Kisah lain datang dari salaful ummah dari kalangan tabi'in. Dia melakukan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Saat melakukan perjalanan ke sana, orang zaman dulu hanya mengandalkan cahaya matahari. Jadi ketika malam hari, mereka menginap di suatu tempat untuk istirahat, dan ketika pagi harinya melanjutkan perjalanannya. Perjalanan dari Irak ke Damaskus membutuhkan waktu selama 3 hari. Pada suatu ketika, dia melewati sebuah hutan yang lebat. Ia akhirnya memilih untuk istirahat dan solat. Selain itu, dirinya memutuskan tidur dan terbangun sekira tengah malam. Saat terbangun, salaful ummah tersebut bergumam kepada dirinya untuk menjalani solat tahajud 2 rakaat. Ketika akan berdiri rakaat selanjutnya, dia melihat seekor binatang buas yang sedang meraung dengan gaya seperti akan menerkamnya. Sempat bingung apa yang akan dilakukan, sebab kalau dia lari, harimau itu akan lebih cepat berlarinya karena memiliki penglihatan yang lebih tajam, badan yang lebih besar, dan terlebih lagi harimau tersebut lebih menguasai daerah itu. Kemudian muncul pengetahuan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang tersebut pun mengajak harimau itu berbicara, "Wahai harimau, seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan aku serta segala sesuatunya memutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan karena aku tahu itu sudah takdirku," kata ahli ibadah tersebut. "Tapi kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, aku akan meminta kepadanya untuk menghancurkanmu." Kemudian terjadi lagi keajaiban. Setelah mendengar perkataan salaful ummah tersebut, hewan buas tersebut itu langsung menundukkan kepandangannya dan meninggalkannya. "Wahai harimau, seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan aku serta segala sesuatunya memutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan karena aku tahu itu sudah takdirku," kata ahli ibadah tersebut. "Tetapi kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, aku akan meminta kepadanya untuk menghancurkanmu." Kemudian terjadi lagi keajaiban. Setelah mendengar perkataan salaful ummah tersebut, hewan buas tersebut itu langsung menundukkan pandangannya dan meninggalkannya. Hal yang bisa diambil dari peristiwa itu adalah semua makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di langit, di bumi, dan kelihatan atau tidak. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.